kita balik lagi di program Ngobrolin Apa Aja. Kalau kali ini saya ditemenin sama bukan Kak Bisri ya ini ya, bukan Kak Bisri yang ganti jadi pakai jilbab ya, enggak teman-teman. Jadi kamu siapa? Aku Humaira. Hai Kak Humaira, dan aku balik lagi kan kemarin udah ada. Nama aku adalah Ami. Jadi Kak Hum Ya narsis ya. lumayan lah ya gitu. Karena ini nih adik-adik gitu yang nonton. Jadi kita harus ya kayak mereka lah kira-kira kayak gitu. Tapi aku sebenarnya kalem kok. Iya kalem. Kalem banget sebenarnya. Cuma aku sekarang ya asik aja gitu. Karena kita emang harus asik gitu kan. Jadi balik lagi ke topik lah ya. Jadi kemarin itu kita udah bahas tentang perjalanan untuk tes UTBK SNBT gitu. Terus video selanjutnya kita udah bahas tentang kalau udah tes apa aja sih yang harus disiapkan atau kita harus ngapain aja gitu. Nah, hari ini kita mau bahas nih kelanjutannya. Jadi udah perjalanan tesnya udah. Terus habis itu kita juga udah bahas kalau habis tes ngapain. Sekarang tibalah nih, kita bayangkan sudah di titik pengumuman gitu. Pengumuman UTBK SNBT dan jalur-jalur tes yang lainnya. Karena kemarin kita bahas jalur tes lain gitu. Jadi aku sih nggak mengalami fase ini. Jadi aku nggak mengalami fase yang nggak diterima. Aku mengalami fase alhamdulillah yang diterima gitu. Tapi aku punya referensi teman-teman yang memang dia nggak diterima gitu. Jadi kita bisa berbagi dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, kalau Kak Hum gimana? Mengalami atau gimana nih gitu kira-kira? Agak sedih sih punya sebenarnya. Ya kalau SNBT itu aku mengalami nggak diterima gitu. Cuman aku daftar jalur tes lain sih UMPTKIN waktu itu. Mantap. Berarti dia menjalankan lah ya. Diterima, ya. Wih, alhamdulillah. Di mana tuh? Di UIN Raden Intan Lampung, jurusan English Education Department. Wah, luar biasa banget loh. Wah, mantap di UIN. Jurusannya bahasa Inggris kalau saya ngomongnya gitu sih. Karena dia lulusan bahasa Inggris jadi dia bisa ngomongnya kayak gitu. Jadi, Kak Hum kayak gini nih ya. Jadi tapi kan berarti fasenya udah pernah mengalami Anda tidak diterima gitu nggak sih? Iya kan? Nah itu rasanya deh kalau misalnya kita bisa ngulik sedikit lah, flashback gitu. Rasanya tuh gimana sih? Sakit banget sih yang jelas ya. Kok sekarang malah ketawa ya, dulu sakit. Jadi dulu itu saya sebenarnya udah daftar jalur undangan. Karena nggak pede juga sebenarnya, udahlah daftar jalur tes juga. Ternyata beneran nggak keterima nih jalur undangan. Terus di SNBT ini sebenarnya antara pede nggak pede sih kayak gitu kan. Pede cuman kalau misalnya nggak keterima gue harus ada backup nih. Jadi betul. Sebelum pengumuman SNBT gue harus daftar gitu. Daftarlah di UMPTKIN waktu itu, ngambil jurusan bahasa Inggris sama jurusan bank kayaknya, perbankan syariah. Keterimanya di jurusan pertama sih. Wow, luar biasa berarti. Tes juga ya? Ya, jadi tesnya itu agak beda daripada SNBT ya. Kalau SNBT itu kan cuman fokusnya ke akademik. Nah, kalau yang di keagamaan ini tentu ada soal-soal agama dong. Wow, luar biasa. Sama yang bikin aku shock nih ya, ternyata ada soal Arab gundul. Arab gondrong aja gue nggak bisa. Jadi Arab gundul dan udahlah yang bisa-bisa aja gitu. Cuman alhamdulillah sih keterima. Alhamdulillah banget lah ya. Alhamdulillah banget. Jadi sedih kan? Tapi kan abis itu bisa bangkit lagi kan di UMPTKIN gitu waktu pengumuman itu. Nah, rasanya nih waktu itu kalau misalnya sedih banget itu tuh ada nggak sih kayak gue harus gimana lagi ya Allah kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Maksudnya kayak ngerasa putus asa gitu loh, ngerasa kayak gimana gitu, ada nggak rasa-rasa kayak gitu waktu pengumuman nggak diterima itu? Iya pasti ada sih ya. Jadi kan kalau SNBT itu lebih ke kampus impian kita. Kayak pengen banget keterima di kampus ini gitu, tapi ternyata nggak keterima. Ternyata keterimanya di UIN gitu kan ya.
awal mula pas maba itu kayak untuk ngejalanin hari pertama dari PBAK, ospek gitu kayak lemes banget. Ini bukan tempat gue gitu, gue nggak mau di sini, gue nggak mau kuliah di sini lah gitu kayaknya. Terus ya udah mulai makin kesini makin bisa terima kenyataan. Mungkin kayak ini jalan Allah, gue kuliah di sini, ada hal baik untuk gue di sini dan banyak hikmahnya ternyata. Alhamdulillah di kampus yang saya kuliah di situ bisa lulus dengan cepat, nilainya bagus, jadi kan ada hikmah dan bisa disyukuri banget lah pokoknya. Luar biasa. Berarti tips-tips awalnya adalah husnuzon ya berarti ya. Husnuzon dengan apapun yang memang menjadi keputusan gitu. Termasuk ketika mendapatkan di pengumuman UTBK SNBT itu maaf Anda tidak diterima gitu atau merah gitu ya. Itu berarti kita harus husnuzon. Sedih itu pasti ya, karena saya juga dulu waktu nggak keterima di salah satu kedinasan tuh saya juga sampai nangis yang nggak berdarah-darah sih, tapi nangis aja gitu, nangis yang sampai berair sih, sampai sesenggukan gitu, sampai yang dibilangin udah nggak apa-apa ini bukan jalannya gitu sama orang tua, kan pasti orang tua bilang kayak gitu ya. Dan kalau ini ini sorry guys, intermezzo. Gimana tadi di tes stan itu? Gak lolos juga gua, udah nyampe tes fisik gua. Mantap. Gue gak keterima, terus habis itu ngerasa kayak apa ya, kayak hancur gitu loh, karena memang sesuatu yang kita impikan banget gitu masuk ke kedinasan. Kalau aku dulu kayak gitu. Jadi ngerasanya kayak patah banget gitu dan kayak udah gak ada harapan, padahal setelah itu masih ada jalur lain loh aku. Masih ada jalur tes, masih ada saya daftar politeknik kayak gitu-gitu kan masih ada, tapi memang rasanya sakit banget ketika tujuan utama kita itu tuh nggak tercapai gitu. Tapi lagi-lagi memang kita harus cepetan bangkit, karena kalau kita nggak cepet bangkit ya nanti tiba-tiba pendaftaran udah tutup, udah kita nggak persiapan dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya nantinya kita berdoa semua yang nonton video ini itu lulus di UTBK SNBT, amin ya rabbal alamin. Tapi kalaupun misalnya nanti qadarullahnya kamu yang nonton itu nggak keterima, itu boleh sedih, boleh banget sedih, boleh banget nangis, itu boleh banget, tapi jangan sampai nangis yang berlarut-larut. Kasian juga air matanya habis kan, kira-kira kayak gitu. Kasian juga orang tua yang ngelihat, jangan sampai ngurung diri di kamar. Lebih baik teman-teman cari aja coklat atau cari aja minuman dingin yang bisa ngebuat kita itu lebih happy gitu, karena coklat bisa lah ya untuk salah satu cara untuk bisa membuat kita happy. Sakit gigi kayaknya jangan dulu deh. Ya kalau untuk sakit gigi ya cari coklat itu jangan sampai masuk ke gigi lah, kira-kira kayak gitu lah, kira-kira gitu. Boleh tapi nggak boleh sampai masuk ke gigi. Kira-kira gitu. Gak ngeri ya bun, kayak gitu. Jadi tipsnya gitu aja untuk teman-teman. Lanjut aja ke jalur berikutnya, karena ya kemarin yang seperti yang dibilang kemarin, kalau jalan menuju Roma itu banyak gitu, nggak cuma satu gitu. Nah ini jalan menuju universitas itu ya nggak cuma satu gitu, apalagi universitasnya nggak cuma satu kayak gitu kan, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada juga politeknik, ada juga kedinasan kayak gitu, ada pilihan gap year sebenarnya, tapi itu mungkin menjadi pilihan terakhir gitu. Cuma ada beberapa orang yang memang dari awal memutuskan untuk gap year itu ada dengan berbagai alasan. Tentu yang penting alasannya jelas dan itu sesuai dengan keadaan diri kita, jangan membohongi diri kita sendiri gitu. Nah, kalau menurut Kak Hum nih, ketika ada yang nggak lulus nih, misalnya ada yang nggak lulus, lebih prefer kemana sih gitu? Antara dia daftar jalur mandiri, dia daftar swasta, atau dia gap year, kira-kira gitulah, 3 aja deh gitu. Karena aku kan nggak lulus juga SNBT ya. Sebenarnya memang pengen banget masuk ke Unila pada saat itu. Makanya aku daftarnya PMPAP juga aku daftarin waktu itu. Cuman memang qadarullahnya kayaknya emang udah bukan takdir lo di Unila deh. Jadinya masuk UIN. Nah kalau disuruh milih seandainya saya jadi orang yang tidak lulus jalur tes gitu, saya rasa sih saya akan gap year. Kenapa? Karena saya punya teman sebenarnya salah satu siswa yang dia itu cuma daftar SNBT.
tapi nggak daftar jalur tes lain. Jadi just SNBT doang nggak keterima. Setelah itu dia daftar di Mandiri. Lebih tepatnya dia ngambil Mandiri ITERA. ITERA jurusan teknologi pangan dulu itu. Nah, kayaknya sih uang pertama itu dia bayar 25 juta. Terus kalau SPI namanya. SPI-nya 25 Sumbangan pendidikan juta. institusi. 25 juta, terus dia kena UKT 9.500.000 per semester. Apalagi kalau kita udah kuliah nih ya. Udah kuliah nggak kerasa nih udah mau bayaran lagi. Dan seandainya kalau saya ambil Mandiri gitu, lihat sikon orang tua juga kan, lihat sikon diri kita juga mampu apa enggak nih untuk bayar UKT Mandiri segede itu gitu. Tapi gap year yang saya katakan tadi itu pilihan terakhir. Kenapa? Karena masih banyak banget jalur-jalur beasiswa, jalur prestasi. Bahkan ada yang memang mandiri tapi dia murah. Jadi di kampus-kampus keagamaan gitu ya contohnya. Sebenarnya ada mandiri juga gitu. Tapi dia lebih murah dibandingkan PTN gitu. SMMPTN Barat yang lainnya itu gitu lebih murah daripada itu. Kakak aku, abang aku pas banget di atas aku, dia itu kemarin kasusnya sama kayak si temen aku, dia cuma daftar SB doang. Tapi dia nggak daftar UMPTKIN sampai akhirnya dia masuklah ke jalur mandiri. Pertama mandiri itu dia itu cuman bayar sekitar 3 juta sih kayaknya. 3 Mandiri juta. UIN ya? Oh ya Mandiri UIN. 3 juta gitu. Terus dia kena UKT 2,4 juta per semester. Berarti kan kalau mau dibandingin sama yang kampus lain kan sama aja jatuhnya ya. Walaupun dia jalur tes, kalau misalnya UKT dia 3 juta, 4 juta, sama aja kayak mandiri yang memang di kampus keagamaan gitu. Terus beberapa minggu lalu aku tuh ngobrol sama teman-teman yang memang lagi ke sekolah-sekolah gitu kan, ngasih informasi tentang beasiswa. Ternyata kampus swasta itu sebenarnya menyediakan beasiswa sejenis KIP dan bahkan kuotanya tuh lebih banyak. Contoh ada salah satu kampus di sini itu dia pemiliknya itu memang lagi nyalek gitu. Dan Gak ngeri ya Bu. Ada kuota untuk 2.000 siswa yang memang mau masuk kampus itu KIP kuliah, dan biasanya itu kan I know that. Itulah pokoknya ya. 2.000 kuota untuk siswa yang mau menerima KIP kuliah, dan itu kalau nggak salah uang yang bakal didapetin itu sekitar 5,2 juta. Malah lebih banyak dong ya kan. Kalau teman-teman yang lain kan ada yang 4 juta, 4,6 gitu. Itu 5,2 juta. Sekarang itu ya teman-teman, banyak banget kampus-kampus yang memang menerima jalur mandiri atau jalur beasiswa yang masih jadi harapan teman-teman selain SNBT sebenarnya. Jadi sepintar-pintar kamu aja deh untuk cari informasi, jangan cuman belajar-belajar doang gitu. Oke, mantap nih. Ini udah jadi gambaran ya berarti. Kalau aku boleh simpulin, jadi dari ketiga hal ini, dari daftar mandiri, dari daftar kampus swasta, sama gap year, itu sebenarnya tiga-tiganya bisa jadi pilihan gitu. Tapi kalau mau jadi gap year, kalau mau jadi mau daftar tahun depan lagi, itu jadi pilihan terakhir gitu. Jadi jangan menjadi pilihan pertama. Itu rekomendasinya begitu gitu. Karena kami sudah mengalami dan banyak juga kan teman-teman kami yang ngerasa mengikuti perjalanan-perjalanan itu gitu. Nah, sebenarnya antara mandiri sama swasta itu disesuaikan dengan keadaan keluarga kamu seperti apa gitu. Kalau memang kamu sudah punya satu tujuan, misalnya nih kamu sudah disuruh atau diminta untuk masuk ke kedokteran, kan kedokteran itu tidak ada di kampus keagamaan gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Coba dicek di kampus keagamaan apakah ada atau tidak, apakah buka atau tidak gitu. Ada yang enggak. Nah gitu, jadi dicek dulu dari kampus yang kamu mau itu apakah ada atau tidak. Kalau memang ada, silahkan cari jalur
yang ada di kampus itu gitu. Kalau mau mandiri ya bisa aja gitu, tapi dengan konsekuensi tadi itu. Biasanya nih ya ada SPI atau sumbangan pendidikan institusi. Kalau kita bisa sebut uang pangkal, itu memang beragam. Jadi kalau di Unila sendiri itu mulai dari belasan juta gitu, dari belasan juta sampai dengan ratusan juta gitu. Itu kalau zaman tahun lalu ya, karena tahun ini SMMPTN Barat itu dia nggak ada gitu di Unila. Jadi dia bisa beralih ke jalur yang lain. Tadi udah disebutin salah satunya ada PMPAP, ada juga jalur prestasi itu macam-macam, ada yang akademik, ada yang non akademik dan lain sebagainya. Itu nanti bisa jadi pilihan kamu. Jadi boleh sedih kalau misalnya nggak keterima, tapi jangan sampai putus asa karena masih banyak jalur gitu. Pun swasta itu yang tadi dibilang Kak Hum itu kan dia non KIP, tapi sebenarnya ada yang dia pakai KIP gitu. Jadi KIP itu ada, non KIP itu ada. Non KIP ini biasanya namanya yayasan sih. Jadi kayak beasiswa yayasan gitu. Jadi jangan putus asa kalau misalnya kamu nggak keterima. Dan untuk kamu yang keterima, jangan sampai telat juga untuk menyetorkan berkas, karena setelah dinyatakan diterima itu pasti ada berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Kalau daftar beasiswa ya artinya ada beberapa hal yang harus tahapan-tahapannya itu ada gitu. Jadi jangan seneng dulu ketika diterima karena itu bukan titik akhir. Kamu belum jadi mahasiswa karena kamu masih calon mahasiswa yang diterima gitu di gerbang 1 gitu, belum di gerbang 2-nya karena masih ada bayaran UKT gitu, masih ada daftar ulang dan sebagainya. Nah itu berkas. Nah betul, nah itu jadi dimaksimalkan lah gitu, jangan menye-menye atau jangan kemana-mana dulu gitu, tuntaskan yang memang sudah menjadi aturannya gitu. So kayaknya banyak banget yang udah kita bahas, luar biasa, semoga ini jadi ilmu buat teman-teman juga. Dan jangan lupa kalau udah nonton ini, udah diambil manfaatnya, silahkan like, silahkan share, silahkan subscribe juga ya channel YouTube-nya. Dan langsung bagiin aja ke teman-teman kamu sesama pejuang, ataupun adik tingkat kamu juga boleh gitu, biar bisa persiapan dari sekarang mentalnya ataupun segala halnya. Oke, thank you banget Kak Mai, kita udah bahas banyak banget hari ini dan kita akhiri aja lah ya. Bye.